Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu Nisa akan menjelaskan mengenai analisis persamaan dasar akuntansi dari transaksi pre-printing. Oke, langsung saja kita akan menganalisis di tanggal 20 Februari tahun 2020. Oke, di sini ada keterangan bahwasanya Bapak Ahmad menyetorkan uang tunai 70 juta, mesin cetak 2 buah, dan harga masing-masing 20 juta sebagai modal awal. Oke, berarti jelas ya. Untuk analisis yang pertama di tanggal 2 Februari, karena Pak Ahmad menyetorkan uang tunai, berarti harta berupa kasnya itu bertambah sebesar 70 juta rupiah. Oke, sebelumnya di sini Ibu akan nulisnya kayak gini ya, soalnya rada susah karena pen tabnya lagi hilang. Jadi untuk di catatan kalian untuk penulisan analisisnya seperti biasa, harta atau aset berupa kas bertambah gitu. Kalau di sini Ibu akan menjelaskan poin-poinnya aja. Oke, lanjut. Selain itu kan ada mesin cetak ya. Mesin cetak itu masuk ke peralatan atau perlengkapan? Ya, mesin cetak itu masuk ke peralatan. Berarti harta atau aset berupa peralatan bertambah nih. Bertambah berapa sih nominalnya? Itu kan ada 2 nih, masing-masingnya 20 juta. Berarti kita kali 2 kali 20 juta, ada 40 juta rupiah. Oke, berpengaruh ke apa lagi? Kalian bisa lihat di situ kan ada keterangan sebagai modal awal, otomatis berpengaruh ke modal. Modalnya bertambah. Berapa bertambahnya? Nah, 70 juta ditambah 40 juta rupiah. Jadinya 110 juta rupiah. Oke, lanjut di tanggal 4 Februari, di mana membeli tinta untuk printer, ya kan? Tinta itu masuk ke peralatan atau perlengkapan? Ya, perlengkapan. Kenapa sih tinta masuk ke perlengkapan? Karena sifatnya habis pakai. Nah, untuk tanggal 4 ini kan membelinya secara tunai ya. Berarti ketika kalian membeli secara tunai, otomatis kalian kan mengeluarkan uang. Berarti harta atau aset berupa kas kalian itu berkurang. Sejumlah berapa? Kan dia beli 2 box. Berarti satu boxnya 550, 2 dikali 550 ribu rupiah. Jadinya 1.100.000 rupiah. Harta atau aset berupa kas berkurang sejumlah 1.100.000 rupiah. Lalu di sisi lain perlengkapan kalian bertambah. Harta atau aset berupa perlengkapan itu bertambah sejumlah berapa? 1.100.000 rupiah. Oke, lanjut di tanggal 7 Februari. Oke, tanggal 7 Februari kalian tuh harus ngapain sih ketika menemukan soal yang seperti ini? Itu kan ada keterangan bahwasanya membuat 2000 apa ya? 2000 lembar pamflet dengan harga per lembarnya 1.300. Berarti kalian harus mengkalikan 2000 dikali 1.300, ketemulah 2.600.000 ya kan. Nah, ketika kalian bertemu soal seperti ini, otomatis ini yang namanya piutang. Maksudnya gimana sih piutang? Kalian di posisi yang punya pre-printing ini ya, semisal. Nah, ketika kalian sudah menyelesaikan tugas kalian, kewajiban kalian, di mana kalian menyelesaikan orderan, terus orderannya sudah diambil sama si customer atau pemesan atau pelanggan, tetapi si pelanggan itu belum ada uang, otomatis kalian itu punya hak yang belum kalian terima. Nah, hak itu namanya piutang. Kalau masih bingung, kayak gini. Semisal ibu pinjam sama kalian, ya kan, pinjam uang lah 100.000. Nah, berarti di pihak ibu mempunyai yang namanya hutang. Nah, di pihak kalian yang meminjamkan uang itu kalian punya yang namanya piutang. Nah, sama juga nih kayak di transaksi tanggal 7 Februari ini. Seperti itu. Oke.
Untuk transaksi tanggal Februari ini, piutang itu kan masuk ke dalam harta. Berarti harta atau aset berupa piutang mengalami bertambah sebesar Rp2.600.000. Berpengaruh ke apa lagi? Berpengaruh ke modal. Walaupun belum ada uangnya, maksudnya wujud uangnya gitu ya, tapi berpengaruh ke modal ya. Rp2.600.000. Oke, lanjut di tanggal 13 Februari. 13 Februari di sini kan membayar jasa reparasi. Ini sama halnya kayak membayar listrik, membayar telepon, bayar air, dan lain sebagainya. Otomatis untuk analisisnya adalah harta atau aset berupa kas berkurang sebesar Rp150.000. Lalu berpengaruh ke apa? Berpengaruh ke modal. Modal berkurang Rp150.000. Oke, lanjut di tanggal 15 Februari. Jadi membeli paper cutter. Oke, paper cutter itu pemotong kertas gitu ya. Kalau kalian ke fotokopian pasti kan ketemu tuh alat pemotong kertas. Nah, alat pemotong kertas ini masuk ke peralatan atau perlengkapan? Ya, masuk ke peralatan. Jadi, untuk tanggal 15 Februari ini, harta atau aset berupa peralatan bertambah berapa? Bertambah Rp3.700.000. Oke, lanjut. Di sisi lain, untuk pembelian paper cutter ini kan dengan kredit. Otomatis kalau kalian beli kredit, kalian punya apa sih? Kalian pasti punya hutang. Nah, hutang kalian itu akan bertambah sebesar Rp3.700.000. Oke, lanjut di tanggal 17 Februari. Nah, di tanggal 17 Februari ini berkaitan sama tanggal 7 Februari. Dimana di tanggal 7 Februari itu kan kita udah nyelesain orderan nih, kita belum dibayar nih sebagai puri printing. Nah, tanggal 17 Februari ini kita itu dibayar atas jasa yang telah kita berikan. Otomatis kalau kita dibayar, kita kan dapat uang nih. Berarti harta atau aset berupa kasnya kita itu bertambah. Berapa nominalnya? Kalian bisa lihat di tanggal 7 Februari nominalnya berapa? Rp2.600.000. Nah, di sisi lain di tanggal 7 Februari kalian kan sudah mencatat nih kalau kalian punya piutang. Karena sudah dibayar, berarti otomatis piutang kalian berkurang dong. Harta atau aset berupa piutang berkurang Rp2.600.000. Berpengaruh ke modal nggak, Bu? Enggak, karena udah dicatat di tanggal 7 Februari gitu ya. Oke, lanjut di tanggal 19 Februari. 19 Februari ini Oke, 19 Februari ini dapat pendapatan dari cetak banner. Berarti otomatis kata lain dapat penghasilan. Kalau kalian dapat penghasilan, otomatis kalian dapat uang dong. Harta atau aset berupa kas itu bertambah sebesar Rp600.000. Nah, kalau transaksi penghasilan atau pendapatan berarti kan berpengaruh ke modal. Modalnya bertambah sebesar berapa? Sebesar Rp600.000. Oke, lanjut di tanggal 24 Februari. Oke, 24 Februari juga seperti kita kan bayar-bayar ya. Berarti harta atau aset berupa kas berkurang. Sejumlah berapa? Sejumlah Rp200.000. Lalu berpengaruh ke apa lagi nih? Berpengaruh ke modal. Modalnya berkurang. Berapa? Rp200.000. Oke, lanjut di tanggal 26 Februari. Nah, 26 Februari ini kan kita kan
pinjem nih, pinjem ke bank. Kita nih ujung-ujung ke bank, datang ke bank, kita pinjam uang. Kita pulang bawa apa? Bawa uang kan. Berarti harta atau aset berupa kasnya kita itu bertambah sebesar 42 juta rupiah. Oke, lalu berpengaruh ke apa lagi nih? Selain kita dapat uang, kita di sisi lain, karena kita minjem, kita punya yang namanya hutang. Hutang kita bertambah sebesar 42 juta rupiah. Oke, lanjut di tanggal 28 Februari. Oke, sekarang 28 Februari. 28 Februari ini kan transaksi untuk berobat. Transaksi berobat itu termasuk keperluan perusahaan atau tidak? Tidak ya. Jadi untuk pengambilan uang di perusahaan untuk keperluan pribadi namanya prive. Oke, bentar. Namanya prive. Prive itu adalah pengambilan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Nah, prive ini berpengaruh ke modal. Jadi, ketika kalian ngambil uang perusahaan, berarti harta atau aset berupa kas kalian kan otomatis berkurang. Harta atau aset berupa kas berkurang sejumlah berapa? Sejumlah Rp175.000. Lalu berpengaruh ke modal. Pokoknya kalau prive, bayar beban, menerima pendapatan, ada piutang, itu berpengaruh ke modal Rp175.000. Oke, setelah ini kalian mau udah